Halo Sobat Horor, balik lagi di channel kesayangan kalian, Kunandes. Siap-siap, kali ini kita bakal ngebahas film yang gak cuma serem, tapi juga absurd, kocak, dan super menjijikan. Bayangin aja zombie-zombie brutal yang muncul dari dalam toilet, kentut super yang bisa nyelamatin orang, dan pertarungan absurd yang bikin ngakak sekaligus merinding. Langsung aja, inilah alur cerita dari film paling nyeleneh asal Jepang, Zombie as Toilet of the Dead. Gaskeun Sobat Horor, kita mulai ceritanya. Mereka langsung pergi memancing. Beruntung mereka berhasil mendapatkan seekor ikan. Naoi lalu membersihkan ikan itu untuk digoreng. Tapi saat perut ikan dibelah, mereka semua dikejutkan oleh kemunculan seekor cacing parasit yang menjijikan. Di tengah rasa kaget dan jijik, Meki justru melakukan hal tak terduga. Karena obsesinya terhadap tubuh kurus, ia nekat menelan cacing tersebut. Percaya bahwa makhluk itu bisa menjadi solusi instan untuk membuat tubuhnya langsing. Tanpa tahu bahwa cacing itu adalah awal dari bencana mengerikan yang akan segera datang. Melihat kejadian menjijikan itu, Megumi merasa mual dan berlari menjauh. Namun tanpa diduga, Tek, pria cabul berwajah mesum, menghampirinya. Dalam situasi sepi tanpa orang lain di sekitar, Tek nekat mencoba memperkosa Megumi. Tapi ia salah memilih korban. Dengan kemampuan bela diri yang dimilikinya, Megumi langsung menghajar Tek habis-habisan. Suara keributan itu membuat teman-teman lainnya datang berlari. Namun bersamaan dengan itu muncul sosok misterius dari balik pepohonan. Awalnya mereka mengira hanya orang aneh, sampai makhluk itu mencengkeram tangan Tek dan memakannya hidup-hidup. Saat itulah mereka sadar makhluk itu adalah zombie. Tanpa pikir panjang, Megumi langsung menyerang. Dengan keahlian karatenya, ia berhasil memukul zombie itu sampai kepalanya terlepas. Tapi sejak saat itu, liburan mereka berubah jadi mimpi buruk. Mereka semua sepakat membatalkan camping dan memutuskan segera pulang. Tapi saat kembali ke mobil, kendaraan mereka sudah hilang, dicuri seseorang. Kini mereka terjebak di tengah hutan tanpa kendaraan, tanpa arah, dan harus bertahan hidup sambil mencari bantuan atau jalan keluar dari neraka yang baru saja dimulai. Setelah berjalan menyusuri hutan yang gelap dan mencekam, akhirnya mereka menemukan sebuah kabin tua yang tersembunyi di tengah hutan. Dengan harapan bisa menemukan bantuan, mereka pun mendekat. Namun tiba-tiba Meki merasakan mulas yang tak tertahankan hingga tanpa sengaja ia kecelakaan kecil di celana. Panik, Meki buru-buru masuk ke toilet tua di kabin itu. Tapi saat sedang buang air, Meki dikejutkan oleh pemandangan mengerikan dari dalam lubang toilet. Muncul wajah menjijikan seorang zombie. Namun, alih-alih langsung menggigit, zombie cabul itu justru menggerayahi tubuh Meki. Tertarik dengan bentuk tubuhnya yang aduhai,
Meki berteriak histeris lalu berlari keluar meminta pertolongan dari teman-temannya. Tanpa diduga, satu persatu zombie mulai bermunculan dari toilet. Suasana berubah kacau, aroma busuk menyebar kemana-mana. Semua orang panik, ketakutan, dan mencoba melarikan diri. Tapi Meki yang masih bermasalah dengan perutnya tak kuasa menahan kentut. Di depan para zombie, ia melepaskan kentut super bau yang menggelegar, membuat suasana makin kacau dan menjijikan. Megumi dan teman-temannya berusaha menyelamatkan Meki. Tapi tiba-tiba Meki mengalami hal aneh. Dari bokongnya keluar sesuatu yang menjijikan dan membuat semua orang terkejut. Megumi hanya bisa terpaku ketika para zombie muncul dan membawa Meki pergi entah kemana. Dalam kepanikan, mereka akhirnya berlindung di sebuah ruangan kosong, berharap bisa selamat dari kejaran zombie. Tapi tanpa mereka sadari, di dalam ruangan itu ternyata sudah ada seseorang pria paruh baya yang terlihat putus asa. Pria tersebut rupanya telah terinfeksi, dan di depan mata mereka, dia memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Belum sempat bernapas lega, para zombie berhasil masuk lewat celah-celah ruangan. Megumi yang menemukan senapan milik pria tadi langsung bergerak cepat, menembaki para zombie dan menyelamatkan kelompoknya. Tapi mimpi buruk belum selesai. Dari tubuh zombie yang tewas keluar makhluk aneh sejenis parasit yang langsung melompat menyerang Megumi. Megumi nyaris tak sempat menghindar, sampai tiba-tiba muncul seorang pria misterius yang menyelamatkannya dengan membunuh parasit itu. Pria itu memperkenalkan diri, dialah Dr. Tanaka. Untuk sementara waktu, Megumi dan teman-temannya dibawa menginap di klinik milik Tanaka. Di sana, mereka juga bertemu putri Tanaka, Sachi, yang menyambut mereka dengan makanan hangat. Namun Megumi yang masih syok tak bisa diam. Ia bertanya langsung kepada Tanaka, apa sebenarnya yang terjadi di desa ini? Dengan wajah serius, Tanaka pun mulai menceritakan fakta mengerikan. Semua kekacauan ini berasal dari parasit aneh yang belum diketahui jenisnya. Parasit itu awalnya hidup di ikan sungai, lalu menyebar ke mamalia kecil, hingga akhirnya menginfeksi hampir seluruh warga desa. Parasit itu menggunakan kepala manusia sebagai tempat berkembang biak, mengendalikan tubuh korbannya seperti boneka hidup. Saat penjelasan itu berlangsung, Tek mulai mengeluh. Kepalanya terasa gatal luar biasa. Tak lama kemudian, kepalanya meledak di hadapan semua orang. Tek tewas seketika. Tidak sempat berubah menjadi zombie, Tanaka menjelaskan, karena Tek adalah pecandu obat-obatan, tubuhnya memberi reaksi berbeda. Parasit menjadi lebih cepat berkembang, tapi juga lebih cepat membunuh inangnya. Ayah yang melihat kematian pacarnya langsung menangis histeris, menyadari semuanya telah berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Cerita kemudian kembali ke masa lalu saat Megumi dan adiknya masih sekolah di tempat yang sama. Kala itu mereka sering menjadi korban perundungan. Para perundung ingin mempermalukan Megumi dengan menyuruhnya kentut di depan umum. Namun adik Megumi yang tak tega melihat kakaknya dipermalukan justru rela menggantikannya, hanya demi menjaga martabat sang kakak. Sayangnya, rasa malu yang terlalu besar membuat adik Megumi memilih mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai atas sekolah. Sejak saat itu, senyum Megumi berubah menjadi senyum palsu. Dia hidup dalam penyesalan karena tak mampu melindungi adiknya. Megumi pun bertekad untuk menjadi lebih kuat, agar tragedi itu tak terulang kembali. Kembali ke masa sekarang, Megumi tiba-tiba terbangun dari tidurnya, merasa mules dan pergi ke toilet. Namun saat melewati sebuah ruangan, ia secara tak sengaja melihat pemandangan mengerikan. Dokter Tanaka sedang melakukan sesuatu aneh kepada putrinya Sachi. Dari situ, Megumi mulai menyadari kenyataan mengerikan.
Ternyata Tanaka lah dalang dibalik semua kekacauan ini. Ia secara sengaja menjadikan manusia sebagai inang parasit, lalu memindahkan parasit tersebut ke tubuh Sachi sebagai obat untuk penyakit misteriusnya. Demi menyelamatkan putrinya, Tanaka telah mengorbankan banyak orang. Tak lama, Megumi dan teman-temannya berkumpul. Mereka mulai merasakan sakit perut luar biasa. Ternyata parasit telah masuk ke tubuh mereka melalui makanan yang disajikan oleh Sachi, yang sebelumnya sudah dicampur telur-telur parasit oleh Tanaka. Dalam amarahnya, Megumi menendang Tanaka hingga pingsan. Lalu mereka semua kabur dari klinik. Namun di luar, rasa sakit perut makin menjadi-jadi. Megumi memutuskan kembali ke klinik untuk mengambil penawarnya. Sementara teman-temannya harus berjuang menghadapi serangan zombie yang mulai bermunculan. Berbekal tongkat baseball, Naoi dan Aya berlari ke dalam hutan. Tapi Aya tertangkap oleh zombie. Dan Naoi yang ketakutan harus berjuang sendiri. Para zombie semakin aneh. Mereka mengeluarkan parasit dari bokong, berjalan mundur dan mengejar dengan cara menjijikan. Sementara itu, Megumi berhasil mendapatkan obat penawar. Namun Sachi menghadangnya. Terjadi duel sengit antara Megumi dan Sachi. Hingga akhirnya Megumi menang dan membuat Sachi pingsan. Naoi dan Aya yang kabur ke gudang malah bertemu Tanaka. Aya disandra, tapi Naoi yang mulai setengah berubah menjadi zombie mulai melawan balik. Mereka sempat menghentikan Tanaka, tapi diserbu oleh kawanan parasit. Aya ketakutan sendirian sampai muncul Meki yang kini sudah berubah menjadi zombie. Tapi anehnya, Meki tampak berbeda. Dia dikendalikan oleh ratu parasit. Tak lama, Megumi muncul menyelamatkan Aya. Namun Aya yang menyadari infeksi parasit dalam tubuhnya memohon Megumi untuk membunuhnya sebelum dirinya berubah. Dengan berat hati, Megumi mengakhiri penderitaan Aya. Di tengah kesedihan, Meki berubah menjadi monster mengerikan. Megumi memilih kabur, namun Sachi kembali muncul menghadangnya. Sachi dan Meki yang telah berubah menjadi monster bersatu melawan Megumi. Mereka menangkap Megumi dan membawanya terbang tinggi ke langit, lalu menjatuhkannya untuk membunuhnya secara brutal. Tapi di tengah keputusasaan, Megumi teringat bayangan orang-orang tercintanya. Megumi kembali bangkit, dan momen paling absurd pun terjadi. Megumi berhasil terbang menggunakan kentut supernya. Pertarungan brutal pun terjadi di udara. Aroma kentut menyebar ke seluruh penjuru langit. Pada akhirnya, Megumi berhasil mengalahkan Sachi dan Ratu Parasit dengan kentut supernya yang legendaris. Setelah semuanya berakhir, Megumi melihat bayangan adiknya yang tersenyum bangga. Dengan lega, Megumi meminum obat penawar terakhir. Dan kisah aneh penuh kekacauan ini pun berakhir. Gimana sobat horor? Gokil banget kan alur ceritanya? Dari zombie toilet, kentut super sampai pertarungan absurd di udara. Emang cuma Jepang yang bisa bikin film sekacau ini. Tapi justru itu yang bikin seru. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita horor absurd kayak gini, jangan lupa support channel Hunades dengan cara like, komen, dan subscribe. Biar gue makin semangat bawain cerita-cerita horor paling unik buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap waras, dan ingat, jangan kentut di toilet umum. Siapa tahu zombinya beneran muncul. Gue Hunades pamit, sampai ketemu lagi sobat horor.